Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami sampaikan kepada Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi terkait analisis keamanan sistem informasi manajemen pendidikan pada kasus kebocoran data Kemendikbud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azizatul Rahmah dari kelas MPI 4B. Baik, kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah identifikasi aset data, yang kedua adalah analisis ancaman dan kerentanan, yang ketiga adalah strategi perlindungan. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama. Dalam kasus kebocoran data ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi jenis data apa saja yang terdampak. Nah, ada 3 jenis data yang sangat beresiko jika sampai bocor. Data yang pertama adalah data pribadi siswa. Nah, isinya itu mulai dari nama lengkap, NISN, serta tempat tanggal lahir. Nah, mengapa data ini penting? Data ini penting karena menjadi identitas utama siswa dalam seluruh aktivitas administrasi pendidikan. Jadi, data ini itu ibaratnya nyawa dalam administrasi pendidikan kita. Dampaknya, data ini bisa digunakan untuk pencurian identitas ataupun penyalahgunaan data pribadi. Aset data yang kedua adalah data keluarga siswa. Ini dapat meliputi NIK, nomor KK, dan nama orang tua. Kenapa data ini penting? Karena data ini tidak hanya digunakan dalam pendidikan saja, tetapi juga dalam berbagai layanan publik lainnya. Ditambah lagi, data ini tuh sifatnya permanen. NIK itu tidak bisa diubah, jadi untuk seumur hidup. Kalau bocor sekali saja, maka dampaknya itu bakal abadi atau jangka panjang. Aset data yang ketiga adalah data akademis siswa. Ini meliputi riwayat pendidikan, data sekolah atau nama lembaganya, serta tingkat atau kelasnya. Nah, mengapa data ini penting? Karena data ini mencerminkan rekam jejak formal siswa dan digunakan sebagai basis data nasional untuk kebijakan pendidikan serta validasi status kesiswaan. Bahayanya kalau bocor, datanya rawan dimanipulasi, yang akhirnya bisa merusak integritas atau kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita. Setelah mengetahui jenis data apa saja yang beresiko bocor dan tingkat sensitivitasnya, selanjutnya perlu dianalisis berbagai ancaman dan kerentanan yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran tersebut. Nah, ada 3 jenis ancaman yang akan kita bahas. Jenis ancaman yang pertama yaitu ancaman teknis. Ancaman yang pertama ini datang dari perangkat lunak berbahaya atau malware. Ini adalah ancaman yang sifatnya merusak atau memata-matai dari dalam. Ancaman ini semacam program jahat seperti virus atau ransomware yang sengaja disusupkan ke dalam sistem. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak data, mencuri informasi secara diam-diam, atau mengunci sistem agar tidak bisa diakses kecuali kita membayar tebusan. Nah, yang kedua adalah injeksi SQL atau SQL injection. Ini merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk sistem yang mempunyai basis data besar seperti SIM. Nah, strategi penyerang itu adalah dengan memasukkan perintah kode rahasia melalui celah input seperti kolom login atau kolom search untuk mengelabui basis data. Nah, tujuannya agar penyerang bisa memaksa basis data mengeluarkan semua isinya, seperti data NIK, KK, dan NISN, tanpa perlu mempunyai akses resmi. Yang ketiga adalah serangan brute force. Brute force ini mencoba semua kunci yang ada sampai terbuka. Nah, penyerang itu menggunakan alat otomatis untuk menebak ribuan kombinasi kata sandi akun admin secara terus-menerus. Tujuannya untuk mengambil alih akun administrator. Nah, jika akun admin berhasil ditembus, maka si penyerang itu punya kendali penuh atas seluruh data siswa dan keluarga yang ada di sistem tersebut. Lanjut, jenis ancaman yang kedua adalah ancaman dari aspek manusia atau sosial dan kelalaian. Nah, di sini titik lemahnya itu bukan pada kode program, melainkan pada psikologi dan perilaku orang yang menggunakan sistem tersebut. Nah, yang pertama adalah metode rekayasa sosial atau social engineering. Nah, ini adalah teknik manipulasi data di mana si penyerang itu menipu orang agar memberikan informasi rahasia. Contohnya adalah phishing. Nah, phishing itu si penyerang mengirimkan pesan palsu
yang terlihat resmi untuk memancing pengguna memasukkan username dan password di halaman login palsu. Yang kedua adalah kelalaian pengguna. Kelalaian seperti menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, serta kurangnya kesadaran akan keamanan cyber. Jenis ancaman yang terakhir adalah ancaman dari faktor fisik. Ancaman ini berkaitan dengan keberadaan fisik infrastruktur, seperti gedung, tempat server disimpan, ataupun perangkat keras komputer itu sendiri. Nah, yang pertama datang dari kerusakan server. Jika titik server rusak, maka data di dalamnya itu juga bisa hilang selamanya jika tidak ada cadangan atau backup di lokasi lain. Yang kedua adalah bencana alam. Nah, kejadian seperti banjir, gempa bumi, ataupun kebakaran itu bisa menghancurkan server secara fisik. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur, seperti pemadaman listrik yang tiba-tiba tanpa sistem cadangan daya atau UPS itu bisa menyebabkan kerusakan data. Yang terakhir adalah pencurian perangkat keras, seperti pencurian laptop, hard drive, atau unit server secara langsung. Jika perangkat ini itu jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang, maka seluruh data di dalamnya itu bisa diakses dengan mudah tanpa melalui jalur internet. Setelah ancaman diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis kerentanan atau titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman tersebut. Secara keseluruhan, sistem SIM ini mempunyai titik lemah atau kerentanan pada 3 lapisan utama yang bisa saling mempengaruhi. Nah, dari sisi teknis, kerentanan utamanya adalah pada kurangnya pembaruan sistem dan konfigurasi server yang belum optimal. Ini seperti membiarkan pintu belakang sistem terbuka karena perangkat lunaknya sudah usang atau tidak segera ditambal atau patching. Nah, akibatnya serangan seperti injeksi SQL atau malware itu bisa masuk dengan mudah. Yang kedua adalah dari sisi manusia atau sosial dan personal. Nah, ini adalah celah paling umum, yaitu rendahnya kesadaran pengguna, penggunaan kata sandi yang lemah, penggunaan password yang sama untuk banyak akun, lupa mencabut akses mantan karyawan. Di sini itu kerentanannya itu bukan pada mesin, tetapi pada kecerobohan orangnya. Yang ketiga adalah dari sisi fisik. Nah, kerentanannya itu terletak pada kerapuhan infrastruktur. Nah, jika server tidak ditempatkan di ruangan yang aman dari bencana seperti kebakaran atau banjir, atau tidak ada proteksi terhadap pemadaman listrik secara mendadak, maka data itu sangat rentan, hilang secara permanen. Setelah mengetahui berbagai ancaman dan kerentanan yang dapat menyebabkan kebocoran data, maka diperlukan strategi. Dari segi teknologi atau alat keamanan, ini adalah langkah teknis untuk membentengi sistem secara otomatis. Yang pertama bisa dengan melakukan enkripsi data. Ini langkah yang paling utama. Semua informasi sensitif seperti NIK dan KK itu harus dikunci dengan kode khusus. Jadi, meskipun data tercuri atau disadap saat dikirim, isinya itu tetap tidak bisa dibaca. Yang kedua adalah penggunaan firewall. Firewall ini bertindak sebagai satpam digital untuk menyaring lalu lintas data, lalu lintas jaringan, dan menolak akses ilegal. Yang ketiga adalah multi-factor authentication, MFA. Ini khusus untuk akun admin atau pengelola keuangan. Tidak cukup memakai kata sandi saja, tetapi harus ada lapisan verifikasi kedua, seperti kode ke HP. Nah, tujuannya, kalaupun kata sandi itu bocor, maka akunnya tetap aman. Yang terakhir adalah melakukan backup rutin ke cloud. Ini penting supaya apa? Supaya kalau sistemnya kena serangan atau rusak, maka data tetap tersedia dan bisa dipulihkan dengan cepat. Kemudian dari segi prosedur dan kebijakan, ini adalah strategi untuk mengatur perilaku orang-orang yang mengelola sistem. Yang pertama adalah dengan kebijakan kata sandi. Nah, ini mewajibkan penggantian kata sandi secara berkala dengan standar keamanan yang ketat. Yang kedua adalah prinsip hak akses minimal. Tidak semua orang itu boleh mengakses data. Hak akses itu dibatasi hanya sesuai dengan kebutuhan dan jabatan. Yang ketiga adalah fakta integritas. Jadi setiap operator dan pengelola itu harus menandatangani perjanjian tanggung jawab untuk menjaga akses kerahasiaan data. Baik, karena materi sudah selesai disampaikan,
Selanjutnya adalah bagian rekomendasi. Untuk rekomendasi, melihat kejadian kebocoran data yang terjadi, dapat diketahui bahwasanya keamanan sistem informasi manajemen pendidikan di Indonesia masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan pengaturan akses. Nah, meskipun beragam solusi itu telah dilakukan, telah diterapkan, namun penerapan keamanan itu masih belum merata di seluruh tingkatan, terutama level sekolah. Nah, tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah itu adalah menghadirkan penguatan pada sistem kontrol dengan menerapkan multi-factor authentication. Nah, di samping itu, pemerintah juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan melalui pelatihan keamanan, serta menerapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan data. Untuk kesimpulannya adalah data yang tersimpan dalam sistem informasi manajemen pendidikan itu memiliki nilai yang sangat penting dan bersifat sensitif, terutama karena mencakup informasi pribadi siswa, keluarga, seperti NIK, NISN, dan KK yang dapat berdampak luas jika terjadi kebocoran. Nah, risiko keamanan data dalam SIM itu dapat berasal dari faktor teknis, faktor manusia, maupun faktor fisik, yang kesemuanya itu dapat berpotensi mengganggu keberhasilan, keakuratan, serta kerahasiaan data. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya perlindungan yang menyeluruh melalui persiapan teknologi keamanan seperti enkripsi firewall, autentikasi faktor, serta mengeluarkan kebijakan dan pengelolaan hak akses. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem itu dapat beroperasi dengan aman dan menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan data. Baik, penyampaian materi telah usai. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.